Kewarganegaraan Menteri ESDM Archandra Tahar menjadi polemik yang perlu segera dijelaskan kepada publik. Archandra disebut pernah memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat walaupun akhirnya dilepas setelah menerima permintaan Presiden Joko Widodo untuk masuk dalam jajaran kabinet. Apakah status kewarganegaraan asing yang pernah disandang Archandra telah diketahui sebelumnya atau justru luput saat proses rekrutmen calon menteri dalam reshuffle jilid 2? Bagaimana pula sikap yang perlu ditempuh pihak istana untuk memperjelas polemik ini? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio pengamat hukum tata negara Dwi Putra Nugraha, dan nanti juga akan hadir di tengah kita anggota Komisi 1 DPR Arwani Tomafi. Selamat malam Mas Dwi, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Selamat malam juga. Baik, sebelum kita mulai dialog, kami akan menyampaikan informasi berikut ini. Pemirsa, Menteri SDM Archandra Tahar menegaskan dirinya masih berstatus warga negara Indonesia dan masih memiliki paspor Indonesia. Archandra mempersilahkan pihak-pihak yang mempertanyakan status kewarganegaraannya untuk mengkonfirmasi kebenaran hal ini ke pihak yang berwenang. Orang Padang asli, istri saya juga orang Padang asli, ya, lahir besar di Padang. Cuma pas saat kuliah S2 S3 saya di Amerika, ya. Saya pergi ke Amerika tahun 96, ya. Sampai saat sekarang saya masih memegang paspor Indonesia. Paspor Indonesia saya masih valid. Itu. Nah, yo. Teman-teman, mau nanya apa lagi? Berarti selama tinggal di sana berarti tidak benar Pak ini kalau warga negara Amerika? Saya masih memegang paspor Indonesia, ya. Proses-proses yang di sana yang berkaitan dengan pertanyaan teman-teman itu sudah saya kembalikan, ya. Nah, jadi itu coba lihat apa tampang saya kan, bahasa Indonesianya masih medok Padang. Jadi masih warga negara Indonesia. Saya masih warga negara Indonesia. Silahkan cek paspor saya, ya. Proses yang sudah dikembalikan itu dari kapan, Pak? Itu sudah dikembalikan, ya. Silahkan ditanyakan ke yang berwenang, ya, bukan ke saya. Ya, Archandra Tahar mengatakan masih warga negara Indonesia. Mas Dwi, kalau kita lihat dari pernyataan Menteri Yasona sebelumnya juga mengatakan bahwa Archandra pernah punya paspor Amerika Serikat. Apakah benar bahwa berarti sekarang masih statusnya warga negara Indonesia? Nah, begini, pertama-tama saya pengen sampaikan bahwa di dalam hukum itu tujuan hukum itu kan kalau misalnya teorinya, filsafat hukumnya Gustav Radbruch pernah mengatakan ada 3 begitu ya. Ada kemanfaatan, ada keadilan, dan juga ada kepastian. Nah, permasalahannya begini, di dalam setiap pembuatan kebijakan atau keputusan dari pemerintah begitu pejabat, bukan hanya memastikan kemanfaatan saja, tetapi dia juga harus menekankan yang namanya kepastian hukum itu sendiri. Ya, jadi dalam prosesnya harus ada yang namanya kecermatan, ketelitian begitu. Nah, dalam hal ini kalau misalnya kemarin kan pertanyaan yang berkembang itu adalah benarkah Pak Archandra ini pernah memegang paspor Amerika begitu, pernah menjadi warga negara Amerika, dan hari ini sudah dinyatakan oleh Menteri Hukum dan HAM, beliau Menteri ESDM ini pernah ya mempunyai paspor Amerika. Dan jelas dari kacamata hukum, pertama begini, kacamata hukum di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan 12 2006 pasal 23H dan F itu ya, itu disebutkan dapat kehilangan jika memiliki paspor negara lain. Nah, hal ini diperjelas lagi di dalam PP-nya. PP 2007 mengatakan bahkan dengan sendirinya akan kehilangan kewarganegaraan jika seseorang itu, WNI, memiliki paspor negara lain. Jadi otomatis begitu dia misalnya menerima status kewarganegaraan asingnya, maka otomatis dia akan kehilangan. Iya, di sini ketika dia akhirnya tanda kutip meminta begitu ya, ataupun akhirnya memiliki paspor atau surat dari negara lain itu, otomatis dengan sendirinya di dalam PP itu seperti itu. Nah, PP ini berbeda dengan undang-undang. Undang-undang tidak mengatakan ada kata-kata dengan sendirinya, tetapi PP mengatakan ada dengan sendirinya. Ini tujuannya apa? Tujuannya kalau misalnya nanti aparat hukum dalam hal ini administrasi hukum umum di Kemenkumham dia lalai begitu, tidak selalu mengupdate data gitu ya, dengan sendirinya itu otomatis dia harus kehilangan kewarganegaraan WNI begitu jika memiliki paspor. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat tadi katanya memang dulu punya paspor, kemudian tapi sekarang sudah warga negara Indonesia dan masih tetap punya paspor, apa yang salah di sini? Di dalam saya lihat tadi yang perbincangan tadi, pertanyaan-pertanyaannya kurang menukik begitu. Pertanyaannya kan
apakah masih begitu? Nah, yang kita pengen dengarkan adalah sekarang gentleman's confession dari Bapak Menteri, apakah beliau pernah menyatakan sumpah untuk allegiance kepada US, kepada Amerika, dan pernah memegang paspor. Kalau dia sudah pernah memegang paspor Amerika, dia sudah pernah menyatakan sumpah, naturalisasi, ya jelas itu kehilangan status sebagai warga negara Indonesia. Karena apa? Karena di Indonesia ini kita tidak mengenal yang namanya prinsip bipartit. Kita tidak mengenal namanya dual citizenship, dua kewarganegaraan. Jadi dalam kacamata kewarganegaraan kita, imigrasi kita ini melihat bahwa kalau satu warga negara sudah mengaku tanda kutip dia berjanji sumpah setia dengan negara lain, ya tidak bisa dianggap lagi warga negara Indonesia. Berarti dia sudah tidak setia begitu kan? Nah, apalagi menjadi seorang pejabat. Nah, ini permasalahan yang terjadi kalau saya lihat ketidaktelitian para pembisik sebenarnya dari Pak Presiden. Walaupun sekali lagi ini adalah hak konstitusional Presiden begitu. Oke, jadi ada di sini ketidaktelitian dari dari pihak rekrutmennya tadi itu ya. Betul. Nah, kalau menurut Anda, jadi ketidaktelitian ini terjadi karena unsur memang adanya ketidaktelitian tersebut atau sebenarnya sudah diketahui sebelumnya? Nah, karena memang dibutuhkan sosoknya begitu untuk membantu negara sebagai menteri misalnya, tapi kemudian bisa dinaturalisasi kembali gitu sebagai warga negara Indonesia. Dari info yang saya dapat ini yang berkembang begitu kan, bahwa kalau nggak salah di dalam blognya Pak Faisal Basri mengatakan bahwa Pak Archandra ini kan diusulkan oleh Pak Darmawan Prasojo yang kasus Pak Setnov dulu begitu sempat ikut terlibat di dalam permasalahan Papa minta saham begitu ya. Nah, dia diusulkan begitu oleh Pak Darmo untuk menjadi karena teman sama-sama minyak begitu kan. Nah, di dalam ruang yang tanda kutip sangat cepat begitu ya perubahan yang terjadi dan ini kan serba terbatas dan tertutup. Pembahasan siapa menteri itu kan harus terbatas dan tertutup. Jadi memang akhirnya ketelitian itu dibutuhkan dan banyak orang mengatakan devils in the details. Jadi memang ada banyak tricky di dalam details-details itu. Baik, ketidaktelitian dari tim menurut Anda ya. Oke, baik, kita akan membahasnya lebih lanjut. Nanti akan bergabung bersama kami Komisi 1 DPR RI Arwani Tomafi. Saat lagi tetaplah bersama kami pemirsa. Pemirsa, sudah hadir bersama kami di studio anggota Komisi 1 DPR RI Arwani Tomafi, dan namun sebelumnya apa saja sebenarnya syarat yang melekat kepada seorang warga negara untuk tetap memiliki kewarganegaraan Republik Indonesia ataupun bisa kehilangan kewarganegaraannya? Rekan Ahmad Murodi akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Silahkan Dodi. Ya, baik. Terima kasih, Valeh. Dan pemirsa, memang betul sejak Sabtu kemarin begitu muncul banyak pesan berantai begitu di media maupun media sosial yang mempertanyakan integritas dari Archandra Tahar yang kita ketahui memegang jabatan cukup sentral sebagai Menteri SDM, tapi kemudian diduga memiliki kewarganegaraan ganda. Kita akan coba lihat sekarang apa saja sebetulnya faktor-faktor atau penyebab seseorang yang sebelumnya menjadi WNI bisa kehilangan status sebagai warga negara Indonesia. Kita akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 23. Bunyinya seperti ini, warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan, poin A, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang seperti kita ketahui bahwa Archandra Tahar mendapatkan kewarganegaraan Amerika Serikat pada Maret 2012 kemarin melalui proses naturalisasi. Dan karena Indonesia tidak menganut paham atau asas dui kenegaraan, maka dengan demikian secara hukum status WNI Archandra Tahar sudah gugur. Kemudian kita lihat yang poin B, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu. Poin C, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin bertempat tinggal di luar negeri. Ya, selanjutnya kita lihat yang poin D, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.
Poin E, secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh WNI. Yang poin F, secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Nah, poin F ini menarik juga pemirsa karena kalau misalnya memang Archandra Thakar itu mengajukan keinginan untuk menjadi warga negara Amerika Serikat atau ingin melakukan proses naturalisasi untuk menjadi negara Amerika Serikat, begitu maka dengan demikian salah satu syaratnya adalah mengucapkan janji atau sumpah setia kepada Amerika Serikat. Poin selanjutnya, ya, kita lihat poin G, tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Poin H, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Nah, poin H ini sudah kita bahas bahwa kalau ingin menjadi warga negara Amerika Serikat tentu saja dia harus punya paspor Amerika Serikat dan itu juga pada Maret 2012 kemarin. Dan sebetulnya pada Februari 2012 alias sebulan sebelum Archandra mendapatkan kewarganegaraan Amerika Serikat, dia juga sempat mengurus kewarganegaraan atau paspor Republik Indonesia ke Konsulat Jenderal RI di Houston, Amerika Serikat untuk jangka waktu 5 tahun. Dan ada fakta menarik lainnya, dari Maret 2012 ketika pertama dia mendapatkan status sebagai warga negara Amerika Serikat sampai sebelum dilantik menjadi Menteri SDM, Archandra sempat 4 kali mengunjungi Indonesia, itu semuanya dengan menggunakan paspor Amerika Serikat. Dan yang terakhir, pemirsa, kita lihat bertempat tinggal di luar wilayah RI selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir, dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI. Nah, pemirsa, yang paling menarik sebetulnya adalah pernyataan dari Menkumham Yasona Laoly yang menyatakan bahwa Archandra masih berstatus warga negara Indonesia. Memang secara hukum begitu disebutkan bahwa kalau misalnya seseorang sudah mendapatkan kewarganegaraan lain, maka kewarganegaraan Indonesianya akan gugur. Tapi kalau menurut Menkumham Yasona Laoly itu harus diformalkan dulu, dikuatkan dengan keputusan Menkumham. Kita akan nantikan seperti apa polemiknya akan terus berlanjut karena pihak istana juga sudah menyatakan akan segera menjelaskan terkait dengan status kewarganegaraan Archandra Thakar. Kembali ke Anda, Vale, di studio. Baik, terima kasih Dodi atas pemaparannya. Pemirsa, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly mengakui bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Archandra Thakar pernah memiliki paspor Amerika Serikat. Namun Yasona menegaskan status Archandra hingga saat ini masih sebagai warga negara Indonesia. Sementara Menko Maritim Luhut Panjaitan menyatakan polemik status kewarganegaraan Archandra Thakar sudah selesai dan tidak perlu diperpanjang. Menurut undang-undang kewarganegaraan dan menjadi norma universal di dunia, tidak boleh ada orang yang stateless. Tidak boleh ada orang yang stateless. Maka karena paspor beliau juga masih hidup, pencabutan formal belum dilakukan melalui SK Menteri Hukum dan HAM, bahkan proses pun belum. Maka dengan melalui sumpah mengembalikan kewarganegaraan, pejabat negara yang bersangkutan, maka tidak boleh dia stateless, maka utuhlah kembali kewarganegaraan. Status kewarganegaraan Pak Menteri ESDM, apa yang informasi yang tentang status kewarganegaraan Pak Menteri ESDM, minta pendapat Bapak aja. Sudah ada masalah, udah selesai kan? Ya. Oke, thank you ya. Iya Pak, kasih Pak. Yang penting kan dia masih orang Indonesia. Iya betul Pak. Baik, kita lanjutkan dialog kita, pemirsa. Mas Arwani, terima kasih sudah bergabung sama kami ya hari ini. Jadi menurut Anda, dari kacamata Komisi 1, apakah Archandra Thakar masih warga negara Indonesia? Iya, kita menyadari bahwa status kewarganegaraan yang disandang oleh Saudara Menteri ISDM ini mengundang polemik di masyarakat, ya. Kontroversi di masyarakat. Ya, kita lihat masing-masing menyampaikan pendapatnya. Ada beberapa fakta memang yang kita dapatkan konfirmasi dari pihak berwenang. Misalnya yang pertama bahwa Archandra ini adalah lahir dan mengenyam pendidikan sampai S1 ya di Indonesia. Artinya dia adalah orang Indonesia asli waktu itu yang dengan demikian dia juga
berpaspor Indonesia. Tetapi ketika setelah itu melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat, termasuk juga melanjutkan karirnya di Amerika Serikat, dikonfirmasi oleh Menkumham tadi, Archandra sempat mempunyai paspor Amerika Serikat. Lalu fakta yang juga harus kita akui adalah bahwa saudara Archandra ini dipilih oleh Presiden menjadi menteri. Tentu kalau kita lihat, kita bisa menangkap bahwa ada keinginan kuat dari Presiden untuk melihat sosok satu kader bangsa diaspora yang cukup sukses, yang keahlian di bidang perminyakan, di teknik perminyakan ini tidak perlu diragukan lagi gitu. Jadi ada fakta-fakta di mana memang terjadi pada saudara Archandra yang kita minta betul-betul kejujuran beliau menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Tetapi juga harus kita pahami bahwa ada maksud mulia dari Presiden untuk kalau kita lihat, kita pernah punya sejarah bagaimana Presiden Soeharto pada waktu itu mengambil atau mengundang Bapak Habibie ya, yang sudah sekian tahun di luar negeri, termasuk juga sosok tokoh lain misalnya Pak Prabowo yang dedikasinya, keahliannya dan sebagainya juga dimanfaatkan oleh negara asing gitu. Tetapi satu hal yang perlu kita pertegas adalah ada maksud mulia dari Pak Presiden untuk bagaimana kader bangsa diaspora ini mampu memberikan sumbangsih terhadap bangsa ini, terkhusus di bidang SDM gitu. Tapi kemudian kalau kita lihat, apakah maksud mulia ini kemudian bisa kemudian melewati proses rekrutmen yang seharusnya kalau kita lihat harusnya sangat teliti dan kemudian mengutamakan asas hukum yang berlaku? Iya, betul sekali bahwa kebijakan-kebijakan yang harus dilahirkan oleh Presiden tentu harus melalui ketelitian dan kecermatan. Oleh karena itulah kita melihat persoalan ini harus secara lebih komprehensif ya. Oleh karena itulah teman-teman di DPR, kita juga mendengar Pak Ade Komarudin, Pak Ketua DPR mengusulkan, mendorong agar persoalan ini dibicarakan, diselesaikan, dibahas secara komprehensif di teman-teman Komisi 3. Karena memang persoalan ada dua fakta yang terkait dengan paspor tadi menjadi domain Komisi 3. Sehingga itu akan lebih tepat dan menemukan proporsinya jika kita bicarakan lebih komprehensif dari segala sisi, sehingga kita tidak hanya melihat dari sisi norma di undang-undang itu saja, tetapi lebih luas, sehingga apa yang menjadi tujuan kita itu betul-betul akan bisa kita dapatkan tanpa harus kita berpolemik setiap hari, sehingga apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi ya untuk menata bidang ESDM ini justru nanti akan menemukan jalan gitu. Saya ke Mas Dwi kembali. Ini Mas Dwi, kalau kita lihat tadi kan Pak Yasona juga sudah mengatakan bahwa memang sudah punya paspor. Tapi kalau kita balikan lagi kepada undang-undang yang tadi sebelum juga menyatakan, salah satu pasalnya mengatakan bahwa kalau sudah punya paspor, apalagi sudah pernah menyatakan sumpah kepada negara lain, maka dia akan kehilangan kewarganegaraannya. Nah, bagaimana ini kemudian kita melihatnya? Apakah memang ini ada satu proses yang tidak dijalankan oleh seorang Archandra Tahar sebagai warga, atau memang sebenarnya lebih kepada aturan yang diabaikan? Begini, kalau kita lihat ada beberapa pihak begitu ya, pernyataan tadi Pak Yasona mengatakan, ada buntutnya itu mengatakan pertama tidak boleh ada orang stateless, tidak boleh dia tidak punya citizenship begitu ya, tidak boleh apatrid. Itu setuju, memang kita tidak mengakui itu. Nah, tapi kedua dia bilang ini masih WNI karena belum ada formal, belum dikeluarkan SK oleh Menteri mencabut kewarganegaraannya. Kalau kita membaca undang-undang tadi sudah saya katakan, undang-undang tadi 12/2006 begitu ya, itu dengan mengatakan bahwa dapat kehilangan. Tetapi ketika kita teliti lebih dalam di dalam PP-nya, tadi memakai kata dengan sendirinya. Nah, ini sebenarnya redaksional kata frase dengan sendirinya itu secara otomatis begitu. Jadi masalah SK itu hanya sebagai formalitas belaka begitu. Tetapi orang itu sebenarnya sudah tidak menjadi warga negara Indonesia. Begitu. Nah, kalau dilihat dari Pak Archandranya, pertanyaannya ini kan kalau tadi faktanya bahwa dia berkali-kali dari 2012 sampai
2016 ini datang ke Indonesia dengan paspor Amerika begitu, sebenarnya dia tahu bahwa dia itu sudah warga negara Amerika. Nah, pertanyaannya kenapa dia tidak menyampaikan hal ini kepada Pak Jokowi begitu? Atau mungkin saya tidak mengerti apa yang terjadi begitu ya. Nah, kalau yang kita pertanyakan adalah dari Pak Chandra kenapa tidak mengakui itu? Nah, yang ketiga dari pihak tadi pembisik. Kita bilang gini, bukan benar tadi sudah dikatakan bahwa ada niat mulia. Nah, yang saya pelajari bahwa ada niatan, ada proses, dan ada output. Dan itu semuanya harus berjalan dengan sesuai baik. aturan. Iya. Tidak boleh kita hanya mengutamakan satu. Dalam kacamata hukum, dogmatic hate, manfaat itu urusan pemerintah. Tapi pragmatic hate-nya, kepastian hukum, syarat-syarat legal formalnya, itu berjalan nggak? Kalau misalnya ada yang dilanggar, ya sudah. Dalam kacamata hukum ini salah, begitu. Jadi, sekali lagi, ini seskap atau pembisik presiden ya, KSP, kantor staf presidenan, berapa kali kasus ini sudah sering terjadi begitu. Kesalahan kata bin, terus tahun lalu kita masih ingat Perpres tentang DP uang mobil pejabat negara, itu dia bilang saya tidak pernah tanda tangan begitu, Pak Jokowi, tetapi ternyata sudah pernah tanda tangan. Iya, oke. Jadi kalau misalnya dilihat di sini tadi mungkin juga bisa dari Mas Arwani mengatakan apakah kemudian kita lihat di sini tadi apa yang lebih diutamakan di sini? Apakah memang tadi lebih ke faktor manfaat? Substansi yang mengemuka yang tidak kalah pentingnya untuk dijadikan polemik adalah sejauh mana semangat dan juga cinta tanah air yang menjadi prasyarat mutlak bagi seorang pejabat negara gitu. Prinsip dari status WNI itu kan itu. Jangan sampai semua saja, tidak hanya saudara Menteri ISDM ini ya, semua saja harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Ini kan yang diinginkan dari status WNI itu. Bagaimana mengelola sumber daya alam, ya, bagaimana mengelola kepemilikan bangsa ini. Mengutamakan kepentingan mungkin bangsa. Kalau kita lihat dari kompetensinya mungkin memang dia adalah seorang yang kompeten dengan segala macam pengalaman di bidang itu. Tapi kalau kita dari segi integritas, tadi Anda juga mengatakan bahwa ini kan juga harus dilihat. Nah, dari Komisi 1 bagaimana? Sepertinya tadi kita lihat juga ada komentar dari TB Hasanuddin yang menyatakan bahwa ini adalah satu keluarga negara yang patut dipertanyakan. Nah, kalau dari Anda sendiri melihatnya bagaimana? Iya, pertanyaan itu kan jelas sekali memang ya, masyarakat kita semua menyadari bahwa itu sudah menjadi satu polemik, sudah satu kontroversi tersendiri. Oleh karena itulah kita ingin mendapatkan bahan yang lebih komprehensif. Bisa jadi nanti DPR seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua DPR melalui Komisi 3 melakukan rapat kerja, memanggil pihak-pihak tertentu untuk mengetahui secara lebih jauh. Kita kan ingin mendudukan persoalan ini secara proporsional. Fakta-fakta itu kita sadari, fakta soal punya paspor WNI, punya paspor Indonesia, paspor Amerika Serikat, lalu fakta bahwa memang ada keinginan yang sangat mulia dari Presiden untuk betul-betul membenahi sektor ESDM ini kan gitu. Oke, baik. Ini kalau kita bicara mengenai integritas begitu ya, dengan misalnya tadi pada Maret 2012 sudah menerima dan menyatakan sumpah setia kepada Amerika Serikat, diketahui seperti itu informasinya, tapi sebulan sebelumnya tetap mengajukan paspor WNI. Apakah paspor WNI itu masih berlaku sampai dengan sekarang, Mas Dwi? Ya, kalau misalnya sudah sebenarnya ini, nah ini PP itu, PP turunan dari Undang-Undang 12 2006 itu menutup hal-hal yang seperti ini. Jadi ada kecerobohan, ya maksudnya petugas imigrasi di ini ya manapun pasti mereka kan tidak update begitu banyak warga negara kita, tiba-tiba dia melepas kehilangan. Nah ini makanya ada kata-kata dengan sendirinya itu lepas. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya dia sudah di dalam 2012 itu sudah naturalisasi dan juga sudah memegang paspor, sebenarnya sudah kehilangan dari kacamata hukum seperti itu. Nah, yang jadi menarik begini, berita ini di hari ini kan ya 2 hari lagi mau kita upacara, terus ada kasus yang Gloria itu. Iya betul. Nah bagaimana? Ini mendudukan kapasitas bagaimana kita kasarnya itu hukum itu hajam ke bawah begitu. Sedangkan ini ada seorang anak begitu kan, dia sudah berlatih begitu ya. Tetapi tiba-tiba 2 hari menjelang untuk dia tugasnya, dia harus dinyatakan tidak. Nah, bagaimana dengan menteri? Nah, ini kita melihat bukan hanya sebenarnya
Pak Archandra sebagai seorang menteri, tetapi integritas dari pemerintah kita begitu. Harusnya diperlakukan yang sama. Iya, jelas. Kalau misalnya dia tidak dikukuhkan sebagai paskibraka karena dia katanya sudah punya paspor Prancis gitu ya, karena bapaknya adalah warga negara Prancis, ibunya WNI, ya. Kalaupun seperti ini sudah nyatanya benar faktanya Pak, seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Yasona, ya harus melepaskan diri sebagai menteri. Oke, baik. Nah, Mas Arwani, kalau misalnya kita lihat tadi kan Mas Dwi sempat nyebut juga ini ada beberapa kesalahan prosedur, kemudian administrasi yang tidak berjalan, termasuk kasus ini begitu. Nah, apakah ini Anda melihat yang perlu dibenahi sebenarnya lebih ke dalam adalah tim rekrutmennya dari pihak kepresidenan atau apa yang harus dilakukan? Iya, kesalahan itu kan satu penilaian ya. Ungkapan kesalahan tadi kan hanya bagian dari satu penilaian masyarakat, termasuk Mas Dwi ini ya. Kita ingin sebagai kapasitas sebagai anggota DPR melihat secara lebih komprehensif nantinya mana sih yang memang harus menjadi satu concern kita untuk kita perbaiki. Ada nggak hal-hal yang memang harus kita perbaiki dari sistem ketatanegaraan ini kan gitu. Nggak harus secara sepihak lalu kita hakimi seperti itu ya. Fakta bahwa ada undang-undang norma seperti itu harus kita akui. Nah, fakta bahwa pernyataan dan konfirmasi tentang status paspor itu juga harus kita pahami betul gitu loh. Tetapi untuk memecahkan persoalan ini tentu ada solusi-solusi yang oleh DPR kita ingin informasi dan data-data yang lebih komprehensif. Lebih komprehensif untuk menemukan solusinya. Salah satunya adalah kita minta betul-betul Saudara Menteri ini lebih mengedepankan kejujuran. Sejauh mana posisi yang memang harus dikedepankan dan harus didahulukan oleh seorang Archandra dalam konteks ini. Tadi Mas sempat mengatakan bahwa Gloria saja yang calon paskibraka tidak jadi dilantik. Nah, bagaimana dengan si menteri ini? Apakah harus mundur atau tidak? Mengingat posisinya, jangan dijawab dulu. Nanti kita akan kembali usaha jeda berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Ketua MPR Zulkifli Hasan tidak mempersoalkan isu kewarganegaraan ganda yang membelit Menteri ESDM Archandra Tahar. Menurutnya, masalah tersebut tidak perlu diperdebatkan karena sesungguhnya solusinya sangat sederhana. Zulkifli menegaskan isu paspor Menteri ESDM bukan pidana kriminal yang harus dipersoalkan. Namun ia meminta masyarakat mengawasi kinerja Menteri ESDM sehingga keberadaannya bermanfaat untuk bangsa dan negara. Kan sudah jelas katanya kalau misalnya ada dua warga negara, milih yang mana? Nah, kalau sudah resmi milih warga negara Indonesia sudah sah diterima, ya sudah. Nah, kalau ini jadi menteri gimana? Kok itu terus ya? Ya kalau sudah milih jadi warga negara Indonesia kenapa tidak? Ya, ini kan bukan pidana kriminal, korupsi kan? Tindakan air ya? Iya, ya. Kalau sudah jadi warga negara Indonesia, ada paspornya sah, ya sudah dong. Yang nilai itu kinerjanya, masa masalah ya. Iya, Mas Arwani gimana komentarnya? Yang penting sudah milih yang mana gitu, boleh nggak begitu? Iya, tujuan ya yang mau kita capai adalah atau output ya, bagaimana kinerja para pejabat atau dalam hal ini adalah pembantu presiden itu betul-betul bisa memenuhi nawacita yang menjadi program ya dari Presiden Jokowi. Bagaimana soal listrik ya 25.000 watt misalnya gitu dan lain sebagainya. Termasuk juga mengedepankan tadi kedaulatan negara ya, mengedepankan kepentingan bangsa, itulah yang menjadi prinsip ataupun juga substansi. Nah, disitulah juga yang harus menjadi perhatian kita bersama untuk kita awasi, untuk kita lihat sejauh mana kinerja menteri dalam hal ini adalah SDM. Itu yang terpenting memang, bahwa ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan status, ya saya kira ada proporsinya untuk membahas ataupun juga menyelesaikan persoalan itu. Tetapi menurut saya yang kita kedepankan kinerja menteri-menteri itu ya outputnya sejauh mana mampu memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Jangan sampai
ya setiap menteri menggadaikan jabatannya untuk kepentingan kelompok, kepentingan sepihak, apalagi kepentingan asing. Saya kira itu yang menjadi concern kita. Jangan sampai asal hal itu betul-betul dilewati ataupun juga tidak dilakukan oleh saudara menteri, saya kira itu menjadi satu catatan positif tersendiri menurut saya. Oke, baik. Mas Dwi, ini kalau kita lihat sebenarnya porsi siapa sih yang harusnya menjelaskan? Karena kan selama ini kita menanyakan kepada Archandra Tahar, dia mengatakan saya masih WNI kok, tapi kemudian masih tetap dipertanyakan status kewarganegaraan karena memang dia pernah punya paspor Amerika Serikat. Lalu kemudian di pihak pemerintah juga menyatakan hal yang sama. Jadi sebenarnya tanggung jawab untuk memberikan penjelasan informasi yang komprehensif tadi katanya, Mas Arwi, itu porsinya di mana sebenarnya? Di Archandranya atau istana sebagai perekrut? Dalam hal ini kita lihat bahwa permintaan dari masyarakat itu menanti kejujuran dari Pak Archandra. Jadi di sini gentleman's confession dari seorang menteri begitu ya. Apakah beliau ini kan dia cuma bilang ini muka pasti padang begitu. Tetapi pertanyaan, pernah nggak Bapak bersumpah setia terhadap negara Amerika? Pernah nggak Bapak memegang paspor? Itu belum dijawab. Nah ini pertanyaan-pertanyaan ini yang jawab secara lugas dan singkat, dan 2 hari lagi kita mengenang 71 kemerdekaan, kita bicara tentang nasionalisme, dan terakhir saya merasa bahwa ya ada Gloria ini, jadi begitu pas begitu. Dan negara ini bukan dibangun, saya rasa bukan hanya sekedar dibangun oleh orang-orang yang kompeten, tetapi orang-orang yang berintegritas yang mungkin dia tidak memiliki kapasitas yang besar, tetapi memiliki hati yang benar-benar cinta akan Indonesia. Dan terakhir, dalam hukum itu ada gium lex dura stamen scripta. Artinya hukum itu keras, tapi memang begitu bunyinya. Jadi memang syaratnya seperti itu, ya sudah jalankan. Kalau dia harus turun, turun. Tidak ada lagi pede kali-kali seperti ini. Oke, baik Mas Arwandi, ini bagaimana ini kalau menurut Anda, dari kacamata Anda ya, apakah memang seperti itu tadi, bahwa hukum harus dilakukan seperti apa adanya? Ya, seperti dalam konteks menteri dengan Gloria ya. Saya kira apa yang menjadi pernyataan dari menteri, jika itu pada akhirnya akan menjadi satu kebijakan pemerintah ya, tentu juga harus bisa dirasakan oleh dua-duanya secara adil, ya, secara sama di hadapan hukum. Oleh karena itulah kita lihat kasus ataupun persoalan yang dialami oleh menteri, ya, saudara menteri SDM ini dengan Gloria. Kita lihat bersama. Kita tidak boleh membedakan perlakuan hukum kepada seluruh masyarakat ini secara berbeda, kan gitu, jangan sampai. Nah, meletakkan persoalan ini sejauh mana agar porsi dari penyelesaian persoalan paspor ini betul-betul bisa dijawab oleh pemerintah, itu juga satu hal yang sangat penting. Baik, jadi kita nunggu penjelasan komprehensif itu juga dari pemerintah untuk apa yang kemudian akan dilakukan selanjutnya. Baik, terima kasih Mas Armawi, terima kasih Mas Dwi sudah bergabung sama kami malam hari ini. Pejabat negara itu dia bilang saya tidak pernah tanda tangan begitu Pak Jokowi, tetapi ternyata sudah pernah tanda tangan. Iya, oke. Jadi kalau misalnya dilihat di sini tadi mungkin juga bisa dari Mas Arwani mengatakan apakah kemudian kita lihat di sini tadi apa yang lebih diutamakan di sini? Apakah memang tadi lebih ke faktor manfaat? Substansi yang mengemuka yang tidak kalah pentingnya untuk dijadikan polemik adalah sejauh mana semangat dan juga cinta tanah air yang menjadi prasyarat mutlak bagi seorang pejabat negara gitu. Prinsip dari status WNI itu kan itu. Jangan sampai semua saja, tidak hanya saudara menteri ISDM ini ya, semua saja harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Ini kan yang diinginkan dari status WNI itu. Bagaimana mengelola sumber daya alam, ya, bagaimana mengelola kepemilikan bangsa ini, mengutamakan kepentingan mungkin bangsa. Kalau kita lihat dari kompetensinya mungkin memang dia adalah seorang yang kompeten dengan segala macam pengalaman di bidang itu. Tapi kalau kita dari segi integritas, tadi Anda juga mengatakan bahwa ini kan juga harus dilihat. Nah, dari Komisi 1 bagaimana? Sepertinya tadi kita lihat juga ada komentar dari TB Hasanuddin yang menyatakan bahwa ini adalah status kewarganegaraan yang patut dipertanyakan. Nah, kalau dari Anda sendiri melihatnya bagaimana? Iya. Pertanyaan itu kan jelas sekali memang ya, masyarakat
kita semua menyadari bahwa itu sudah menjadi satu polemik, sudah satu kontroversi tersendiri. Oleh karena itulah kita ingin mendapatkan bahan yang lebih komprehensif. Bisa jadi nanti DPR seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua DPR melalui Komisi 3 melakukan rapat kerja, memanggil pihak-pihak tertentu untuk mengetahui secara lebih jauh. Kita kan ingin mendudukan persoalan ini secara proporsional. Fakta-fakta itu kita sadari, fakta soal punya paspor WNI, punya paspor Indonesia, paspor Amerika Serikat, lalu fakta bahwa memang ada keinginan yang sangat mulia dari Presiden untuk betul-betul membenahi sektor ESDM ini kan gitu. Oke, baik. Ini kalau kita bicara mengenai integritas begitu ya, dengan misalnya tadi pada Maret 2012 sudah menerima dan menyatakan sumpah setia kepada Amerika Serikat, diketahui seperti itu informasinya, tapi sebulan sebelumnya tetap mengajukan paspor WNI. Apakah paspor WNI itu masih berlaku sampai dengan sekarang, Mas Dwi? Ya kalau misalnya sudah sebenarnya ini, nah ini PP turunan dari Undang-Undang 12 2006 itu menutup hal-hal yang seperti ini. Jadi ada kecerobohan, ya maksudnya petugas imigrasi di ini ya manapun pasti mereka kan tidak update begitu banyak warga negara kita, tiba-tiba dia melepas, kehilangan. Nah ini makanya ada kata-kata dengan sendirinya itu lepas. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya dia sudah di dalam 2012 itu sudah naturalisasi dan juga sudah memegang paspor, sebenarnya sudah kehilangan dari kacamata hukum seperti itu. Nah yang jadi menarik begini. Berita ini di hari ini kan ya 2 hari lagi mau kita upacara, terus ada kasus yang Gloria itu. Iya betul. Nah bagaimana? Ini mendudukan kapasitas bagaimana kita kasarnya itu hukum itu hajam ke bawah begitu. Sedangkan ini ada seorang anak begitu kan, dia sudah berlatih begitu ya. Tetapi tiba-tiba 2 hari menjelang untuk dia tugasnya dia harus dinyatakan tidak. Nah bagaimana dengan menteri? Nah ini kita melihat bukan hanya sebenarnya Pak Archandra sebagai seorang menteri, tetapi integritas dari pemerintah kita begitu. Harusnya diperlakukan yang sama. Iya, jelas. Kalau misalnya dia tidak dikukuhkan sebagai paskibraka karena dia katanya sudah punya paspor Prancis gitu ya, karena bapaknya adalah warga negara Prancis, ibunya WNI. Ya, kalaupun seperti ini sudah nyatanya benar faktanya Pak, seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Yasona, ya harus melepaskan diri sebagai menteri. Gitu. Oke, baik. Nah, Mas Arwani, kalau misalnya kita lihat tadi kan Mas Dwi sempat nyebut juga ini ada beberapa kesalahan prosedur, kemudian administrasi yang tidak berjalan, termasuk kasus ini begitu. Nah, apakah ini Anda melihat yang perlu dibenahi sebenarnya lebih ke dalam adalah tim rekrutmennya dari pihak kepresidenan atau apa yang harus dilakukan? Iya, kesalahan itu kan satu penilaian ya. Ungkapan kesalahan tadi kan hanya bagian dari satu penilaian masyarakat, termasuk Mas Dwi ini ya. Kita ingin sebagai kapasitas sebagai anggota DPR melihat secara lebih komprehensif nantinya mana sih yang memang harus menjadi satu concern kita untuk kita perbaiki. Ada nggak hal-hal yang memang harus kita perbaiki dari sistem ketatanegaraan ini kan gitu. Nggak harus secara sepihak lalu kita hakimi seperti itu ya. Fakta bahwa ada undang-undang norma seperti itu harus kita akui. Nah, fakta bahwa pernyataan dan konfirmasi tentang status paspor itu juga harus kita pahami. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat tadi katanya memang dulu punya paspor, kemudian tapi sekarang sudah warga negara Indonesia dan masih tetap punya paspor, apa yang salah di sini? Di dalam saya lihat tadi yang perbincangan tadi, pertanyaan-pertanyaannya kurang menukik begitu. Pertanyaannya kan apakah masih begitu. Nah, yang kita pengen dengarkan adalah sekarang gentleman's confession dari Bapak Menteri, apakah beliau pernah menyatakan sumpah untuk allegiance kepada US, kepada Amerika, dan pernah memegang paspor. Kalau dia sudah pernah memegang paspor Amerika, dia sudah pernah menyatakan sumpah, naturalisasi, ya jelas itu kehilangan status sebagai warga negara Indonesia. Karena apa? Karena di Indonesia ini kita tidak mengenal yang namanya prinsip bipartit. Kita tidak mengenal namanya dual citizenship, dua kewarganegaraan. Jadi dalam kacamata kewarganegaraan kita, imigrasi kita ini melihat bahwa kalau satu warga negara sudah mengaku tanda kutip dia berjanji sumpah setia dengan negara lain, ya tidak bisa dianggap lagi warga negara Indonesia. Berarti dia sudah tidak setia begitu kan? Nah, apalagi menjadi seorang pejabat. Nah ini permasalahan yang terjadi. Kalau saya lihat
ketidaktelitian para pembisik sebenarnya dari Pak Presiden. Walaupun sekali lagi ini adalah hak konstitusional Presiden begitu. Oke, jadi ada di sini ketidaktelitian dari dari pihak rekrutmennya tadi itu ya. Betul. Nah, kalau menurut Anda, jadi ketidaktelitian ini terjadi karena unsur memang adanya ketidaktelitian tersebut atau sebenarnya sudah diketahui sebelumnya? Nah, karena memang dibutuhkan sosoknya begitu untuk membantu negara sebagai menteri misalnya, tapi kemudian bisa dinaturalisasi kembali gitu sebagai warga negara Indonesia. Dari info yang saya dapat ini yang berkembang begitu kan, bahwa Pak, kalau nggak salah di dalam blognya Pak Faisal Basri mengatakan bahwa Pak Archandra ini kan diusulkan oleh Pak Darmo, Darmawan Prasojo yang kasus Pak Setnov dulu begitu sempat ikut terlibat di dalam permasalahan Papa minta saham begitu ya. Nah, dia diusulkan begitu oleh Pak Darmo untuk menjadi, karena teman sama-sama minyak begitu kan. Nah, di dalam ruang yang tanda kutip sangat cepat begitu ya perubahan yang terjadi, dan ini kan serba terbatas dan tertutup. Pembahasan siapa menteri itu kan harus terbatas dan tertutup. Jadi memang akhirnya ketelitian itu dibutuhkan, dan banyak orang mengatakan devils in the details. Jadi memang ada banyak tricky di dalam details-details itu. Baik, ketidaktelitian dari tim menurut Anda ya. Oke, baik, kita akan membahasnya lebih lanjut. Nanti akan bergabung bersama kami Komisi 1 DPR RI Arwani Tomafi. Saat lagi tetaplah bersama kami pemirsa. Pemirsa, sudah hadir bersama kami di studio anggota Komisi 1 DPR RI Arwani Tomafi, dan namun sebelumnya apa saja sebenarnya syarat yang melekat kepada seorang warga negara untuk tetap memiliki kewarganegaraan Republik Indonesia ataupun bisa kehilangan kewarganegaraannya? Rekan Ahmad Murodi akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Silahkan Dodi. Ya, baik. Terima kasih, Valeh. Dan pemirsa, memang betul sejak Sabtu kemarin begitu muncul banyak pesan berantai begitu di media maupun media sosial yang mempertanyakan integritas dari Archandra Tahar yang kita ketahui memegang jabatan cukup sentral sebagai Menteri SDM, tapi kemudian diduga memiliki kewarganegaraan ganda. Kita akan coba lihat sekarang apa saja sebetulnya faktor-faktor atau penyebab seseorang yang sebelumnya menjadi WNI bisa kehilangan status sebagai warga negara Indonesia. Kita akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 23. Bunyinya seperti ini, warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan, poin A, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang seperti kita ketahui bahwa Archandra Tahar mendapatkan kewarganegaraan Amerika Serikat pada Maret 2012 kemarin melalui proses naturalisasi. Dan karena Indonesia tidak menganut paham atau asas dui kenegaraan, maka dengan demikian secara hukum status WNI Archandra Tahar sudah gugur. Kemudian kita lihat yang poin B, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu. Poin C, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin bertempat tinggal di luar negeri. Ya, selanjutnya kita lihat yang poin D, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. Poin E, secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh WNI. Yang poin F, secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Nah, poin F ini menarik juga pemirsa, karena kalau misalnya memang Archandra Tahar itu mengajukan keinginan untuk menjadi warga negara Amerika Serikat atau ingin melakukan proses naturalisasi untuk menjadi
Kewarganegaraan Menteri ESDM Archandra Tahar menjadi polemik yang perlu segera dijelaskan kepada publik. Archandra disebut pernah memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat walaupun akhirnya dilepas setelah menerima permintaan Presiden Joko Widodo untuk masuk dalam jajaran kabinet. Apakah status kewarganegaraan asing yang pernah disandang Archandra telah diketahui sebelumnya atau justru luput saat proses rekrutmen calon menteri dalam reshuffle jilid 2? Bagaimana pula sikap yang perlu ditempuh pihak istana untuk memperjelas polemik ini? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio pengamat hukum tata negara Dwi Putra Nugraha dan nanti juga akan hadir di tengah kita anggota Komisi 1 DPR Arwani Tomafi. Selamat malam Mas Dwi, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Selamat malam juga. Baik, sebelum kita mulai dialog, kami akan menyampaikan informasi berikut ini. Pemirsa, Menteri SDM Archandra Tahar menegaskan dirinya masih berstatus warga negara Indonesia dan masih memiliki paspor Indonesia. Archandra mempersilahkan pihak-pihak yang mempertanyakan status kewarganegaraannya untuk mengkonfirmasi kebenaran hal ini ke pihak yang berwenang. Orang Padang asli, istri saya juga orang Padang asli, ya, lahir besar di Padang. Cuma pas saat kuliah S2 S3 saya di Amerika, ya. Saya pergi ke Amerika tahun 96, ya. Sampai saat sekarang saya masih memegang paspor Indonesia. Paspor Indonesia saya masih valid. Itu. Nah, yo. Teman-teman, mau nanya apa lagi? Berarti selama tinggal di sana berarti tidak benar Pak Yakin kalau warga negara Amerika? Saya masih memegang paspor Indonesia, ya. Proses-proses yang di sana yang berkaitan dengan pertanyaan teman-teman itu sudah saya kembalikan, ya. Nah, jadi itu coba lihat apa tampang saya kan, bahasa Indonesianya masih medok padang. Jadi masih warga negara Indonesia. Saya masih warga negara Indonesia. Silahkan cek paspor saya, ya. Proses yang sudah dikembalikan itu dari kapan, Pak? Itu sudah dikembalikan, ya. Silahkan ditanyakan ke yang berwenang, ya, bukan ke saya. Ya, Archandra Tahar mengatakan masih warga negara Indonesia. Mas Dwi, kalau kita lihat dari pernyataan Menteri Yasona sebelumnya juga mengatakan bahwa Archandra pernah punya paspor Amerika Serikat. Apakah benar bahwa berarti sekarang masih statusnya warga negara Indonesia? Nah, begini, pertama-tama saya pengen sampaikan bahwa di dalam hukum itu tujuan hukum itu kan kalau misalnya teorinya, filsafat hukumnya Gustav Radbruch pernah mengatakan ada 3 begitu ya. Ada kemanfaatan, ada keadilan, dan juga ada kepastian. Nah, permasalahannya begini, di dalam setiap pembuatan kebijakan atau keputusan dari pemerintah begitu pejabat, bukan hanya memastikan kemanfaatan saja, tetapi dia juga harus menekankan yang namanya kepastian hukum itu sendiri. Ya, jadi dalam prosesnya harus ada yang namanya kecermatan, ketelitian begitu. Nah, dalam hal ini kalau misalnya kemarin kan pertanyaan yang berkembang itu adalah benarkah Pak Archandra ini pernah memegang paspor Amerika begitu, pernah menjadi warga negara Amerika, dan hari ini sudah dinyatakan oleh Menteri Hukum dan HAM, beliau Menteri ESDM ini pernah ya mempunyai paspor Amerika. Dan jelas dari kacamata hukum, pertama begini, kacamata hukum di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan 12 2006 pasal 23H dan F itu ya, itu disebutkan dapat kehilangan jika memiliki paspor negara lain. Nah, hal ini diperjelas lagi di dalam PP-nya. PP 2007 mengatakan bahkan dengan sendirinya akan kehilangan kewarganegaraan jika seseorang itu WNI memiliki paspor negara lain. Jadi otomatis begitu dia misalnya menerima status kewarganegaraan asingnya, maka otomatis dia akan kehilangan. Iya, di sini ketika dia akhirnya tanda kutip meminta begitu ya, ataupun akhirnya memiliki paspor atau surat dari negara lain itu, otomatis dengan sendirinya di dalam PP itu seperti itu. Nah, PP ini berbeda dengan undang-undang. Undang-undang tidak mengatakan ada kata-kata dengan sendirinya, tetapi PP mengatakan ada dengan sendirinya. Ini tujuannya apa? Tujuannya kalau misalnya nanti aparat hukum dalam hal ini AHU, administrasi hukum umum di Kemenkumham dia lalai begitu, tidak selalu mengupdate data gitu ya, dengan sendirinya itu otomatis dia harus kehilangan kewarganegaraan WNI begitu jika memiliki paspor lagi gitu. Jadi ada fakta-fakta di mana memang terjadi pada saudara Archandra yang kita minta betul-betul kejujuran beliau menyampaikan
apa yang sebenarnya terjadi gitu. Tetapi juga harus kita pahami bahwa ada maksud mulia dari Presiden untuk kalau kita lihat kita pernah punya sejarah bagaimana Presiden Soeharto pada waktu itu mengambil atau mengundang Bapak Habibie ya yang sudah sekian tahun di luar negeri, termasuk juga sosok tokoh lain misalnya Pak Prabowo yang dedikasinya, keahliannya dan sebagainya juga dimanfaatkan oleh negara asing gitu. Tetapi satu hal yang perlu kita pertegas adalah ada maksud mulia dari Pak Presiden untuk bagaimana kader bangsa diaspora ini mampu memberikan sumbangsih terhadap bangsa ini terkhusus di bidang SDM gitu. Oke, tapi kemudian kalau kita lihat apakah maksud mulia ini kemudian bisa kemudian melewati proses rekrutmen yang seharusnya kalau kita lihat harusnya sangat teliti dan kemudian mengutamakan asas hukum yang berlaku. Iya, betul sekali bahwa kebijakan-kebijakan yang harus dilahirkan oleh Presiden tentu harus melalui ketelitian dan kecermatan. Oleh karena itulah kita melihat persoalan ini harus secara lebih komprehensif ya. Oleh karena itulah teman-teman di DPR kita juga mendengar Pak Ade Komarudin, Pak Ketua DPR mengusulkan, mendorong agar persoalan ini dibicarakan, diselesaikan, dibahas secara komprehensif di teman-teman Komisi 3 karena memang persoalan ada dua fakta yang terkait dengan paspor tadi menjadi domain Komisi 3 sehingga itu akan lebih tepat dan menemukan proporsinya jika kita bicarakan lebih komprehensif dari segala sisi sehingga kita tidak hanya melihat dari sisi norma di undang-undang itu saja tetapi lebih luas sehingga apa yang menjadi tujuan kita itu betul-betul akan bisa kita dapatkan tanpa harus kita berpolemik setiap hari sehingga apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi ya untuk menata bidang SDM ini justru nanti akan menemukan jalan gitu. Oke, saya ke Mas Dwi kembali. Ini Mas Dwi kalau kita lihat tadi kan Pak Yasona juga sudah mengatakan bahwa memang sudah punya paspor. Tapi kalau kita balikan lagi kepada undang-undang yang tadi sebelum juga menyatakan salah satu pasalnya mengatakan bahwa kalau sudah punya paspor, apalagi sudah pernah menyatakan sumpah kepada negara lain, maka dia akan kehilangan kewarganegaraannya. Nah, bagaimana ini kemudian kita melihatnya? Apakah memang ini ada satu proses yang tidak dijalankan oleh seorang Archandra Tahar sebagai warga atau memang sebenarnya lebih kepada aturan yang diabaikan? Oke, begini, kalau kita lihat ada beberapa pihak begitu ya, pernyataan tadi Pak Yasona mengatakan ada buntutnya itu mengatakan pertama tidak boleh ada orang stateless, tidak boleh dia tidak punya citizenship begitu ya, tidak boleh apatrid. Oke, itu setuju, memang kita tidak mengakui itu. Nah, tapi kedua dia bilang ini masih WNI karena belum ada formal, belum dikeluarkan SK oleh Menteri mencabut kewarganegaraannya. Kalau kita membaca undang-undang tadi sudah saya katakan, undang-undang tadi 12/2006 begitu ya, itu dengan mengatakan bahwa dapat kehilangan. Tetapi ketika kita teliti lebih dalam di dalam PP-nya, tadi memakai kata dengan sendirinya. Nah, ini sebenarnya redaksional kata frase dengan sendirinya itu secara otomatis begitu. Jadi masalah SK itu hanya sebagai apa yang namanya formalitas belaka begitu, tetapi orang itu sebenarnya sudah tidak menjadi warga negara Indonesia. Begitu. Nah, kalau dilihat dari Pak Archandranya, pertanyaannya ini kan kalau tadi faktanya bahwa dia berkali-kali dari 2012 sampai 2016 ini datang ke Indonesia dengan paspor Amerika begitu. Sebenarnya dia tahu bahwa dia itu sudah warga negara Amerika. Nah, pertanyaannya kenapa dia tidak menyampaikan hal ini kepada Pak Jokowi begitu? Atau mungkin saya tidak mengerti apa yang terjadi begitu ya. Nah, kalau yang kita pertanyakan adalah dari Pak Archandra kenapa tidak mengakui itu? Nah, yang ketiga dari pihak tadi pembisik. Kita bilang gini, bukan benar tadi sudah dikatakan bahwa ada niat mulia. Nah, yang saya pelajari bahwa ada niatan, ada proses dan ada output. Dan itu semuanya harus berjalan dengan sesuai baik. Aturan. Iya. Tidak boleh kita hanya mengutamakan satu. Dalam kacamata hukum, dogmatic hate, manfaat itu urusan pemerintah. Tapi pragmatic hate-nya, kepastian hukum, syarat-syarat legal formalnya itu berjalan nggak? Kalau misalnya ada yang dilanggar, ya sudah. Dalam kacamata hukum ini salah begitu. Jadi sekali lagi ini seskap atau
pembisik presiden ya, KSP, kantor staf presiden kan, berapa kali kasus ini sudah sering terjadi begitu. Kesalahan kata bin. Terus tahun lalu kita masih ingat Perpres tentang DP uang mobil di negara Amerika Serikat, begitu maka dengan demikian salah satu syaratnya adalah mengucapkan janji atau sumpah setia kepada Amerika Serikat. Poin selanjutnya, ya kita lihat poin G, tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Poin H, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Nah, poin H ini sudah kita bahas bahwa kalau ingin menjadi warga negara Amerika Serikat tentu saja dia harus punya paspor Amerika Serikat, dan itu juga pada Maret 2012 kemarin. Dan sebetulnya pada Februari 2012 alias sebulan sebelum Archandra mendapatkan kewarganegaraan Amerika Serikat, dia juga sempat mengurus kewarganegaraan atau paspor Republik Indonesia ke Konsulat Jenderal RI di Houston, Amerika Serikat untuk jangka waktu 5 tahun. Dan ada fakta menarik lainnya, dari Maret 2012 ketika pertama dia mendapatkan status sebagai warga negara Amerika Serikat sampai sebelum dilantik menjadi Menteri SDM, Archandra sempat 4 kali mengunjungi Indonesia, itu semuanya dengan menggunakan paspor Amerika Serikat. Dan yang terakhir, pemirsa, kita lihat bertempat tinggal di luar wilayah RI selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir, dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI. Nah, pemirsa, yang paling menarik sebetulnya adalah pernyataan dari Menkumham Yasona Laoly yang menyatakan bahwa Archandra masih berstatus warga negara Indonesia. Memang secara hukum begitu disebutkan bahwa kalau misalnya seseorang sudah mendapatkan kewarganegaraan lain, maka kewarganegaraan Indonesianya akan gugur. Tapi kalau menurut Menkumham Yasona Laoly itu harus diformalkan dulu, dikuatkan dengan keputusan Menkumham. Kita akan nantikan seperti apa, polemiknya akan terus berlanjut karena pihak istana juga sudah menyatakan akan segera menjelaskan terkait dengan status kewarganegaraan Archandra Tahar. Kembali ke Anda, Vale, di studio. Baik, terima kasih Dodi atas pemaparannya. Pemirsa, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly mengakui bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Archandra Tahar pernah memiliki paspor Amerika Serikat. Namun Yasona menegaskan status Archandra hingga saat ini masih sebagai warga negara Indonesia. Sementara Menko Maritim Luhut Panjaitan menyatakan polemik status kewarganegaraan Archandra Tahar sudah selesai dan tidak perlu diperpanjang. Menurut undang-undang kewarganegaraan dan menjadi norma universal di dunia, tidak boleh ada orang yang stateless. Tidak boleh ada orang yang stateless. Maka karena paspor beliau juga masih hidup, pencabutan formal belum dilakukan melalui SK Menteri Hukum dan HAM, bahkan proses pun belum. Maka dengan melalui sumpah mengembalikan kewarganegaraan pejabat negara yang bersangkutan, maka tidak boleh dia stateless, maka utuhlah kembali kewarganegaraan. Status kewarganegaraan Pak Menteri ESDM, apa yang informasi yang tentang status kewarganegaraan Pak Menteri ESDM, minta pendapat Bapak aja. Sudah ada masalah, udah selesai kan? Ya. Oke, thank you ya. Iya Pak. Yang penting kan dia orang Indonesia. Iya betul Pak. Baik, kita lanjutkan dialog kita, pemirsa. Mas Arwani, terima kasih sudah bergabung sama kami hari ini. Jadi menurut Anda, dari kacamata Komisi 1, apakah Archandra Tahar masih warga negara Indonesia? Iya, kita menyadari bahwa status kewarganegaraan yang disandang oleh Saudara Menteri ISDM ini mengundang polemik di masyarakat, ya. Kontroversi di masyarakat. Ya, kita lihat masing-masing menyampaikan pendapatnya. Ada beberapa fakta memang yang kita dapatkan konfirmasi dari pihak berwenang. Misalnya yang pertama bahwa Archandra ini adalah lahir dan mengenyam pendidikan sampai S1 ya di Indonesia. Artinya dia adalah orang Indonesia asli waktu itu yang dengan demikian dia juga berpaspor Indonesia. Tetapi ketika setelah itu melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat, termasuk juga melanjutkan karirnya di Amerika Serikat, dikonfirmasi oleh Menkumham tadi, Archandra sempat
mempunyai paspor Amerika Serikat. Lalu fakta yang juga harus kita akui adalah bahwa saudara Archandra ini dipilih oleh Presiden menjadi menteri. Tentu kalau kita lihat, kita bisa menangkap bahwa ada keinginan kuat dari Presiden untuk melihat sosok satu kader bangsa diaspora yang cukup sukses, yang keahlian di bidang perminyakan, di teknik perminyakan ini tidak perlu dilakukan